Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Dito Wangsa di Skill Tree Talk, sebuah program dari Asosiasi Game Indonesia, podcast yang isinya daging banget. Karena yang selalu jadi bintang tamu tentunya banyak insight yang bisa dibagikan di setiap episodenya. Makanya jangan lupa untuk di-subscribe, loncengnya nyalain ya kan, dan juga share ke teman-teman kalian karena isinya daging nih. Masa nggak mau bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi daging gratis gitu kan ya. Dan kali ini di episode kali ini seru sekali harusnya karena kita akan ngomongin sesuatu yang cowok-cowok tuh suka banget, game mobile ya kan, tentang game mobile ya kan. Ya banyak kan cowok-cowok main game mobile ya. Dan di sini udah datang expert-expertnya gitu ya dari game-game mobile yang mungkin bisa ngasih pandangan dan perbandingan tentang game mobile dan juga game yang ada di PC maupun konsol. Bedanya gimana? Apakah lebih nguntungin atau enggak? Sudah hadir dua orang yang harusnya seru banget dan banyak insight-nya di hari ini. Please welcome, ada Mas Lucky dan juga Bang Yosef. Tepuk tangan semuanya. Halo. Selamat datang di Skill Tree Talk ya. Ini pertama kalinya Pak. Skill Tree sih mungkin waktu itu udah pernah isi sempet deh. Yang online tapi. Yang online. Nah, waktu itu sama Ardan banget. Sama Ardan. Iya. Sama-sama. Sempat juga ya dulu. Dan kali ini versi terbarunya lah ini. Gila, udah punya studio ya. Skill Tree 2.0 ya. Dan harusnya lebih banyak yang bisa digali secara langsung nih. Tapi sebelum itu tak kenal maka tak sayang, maka silakan diperkenalkan dari mana masing-masing. Mungkin dari Mas Lucky dulu. Oke, halo semua. Gue Lucky. Sekarang posisinya project manager dan business development di Gema Games. Nyambi jadi CEO di Eternal Dream Studio. Nyambinya jadi CEO ya. Keren juga. Kerja sambilan. Kerja sambilan nih CEO, ya kan? CEO. Yang utamanya project manager gitu. Gila. Gokil emang orang. Gabut aja terus kayak CEO gitu. Wis keren. Pengen juga tuh gue kayak gitu. Bapak Ucup silakan. Halo semua, nama gue Joseph. Di sini sebagai co-CEO di Forge Fund. Mungkin ntar kita juga bahas. Sebelumnya gue juga ada studio bareng Mas Boy ya, namanya Joysit. Ya cuman sekarang kerjaan utamanya co-CEO, jadi nggak kayak Lucky ya. Jadi kerjaan utamanya itu memang co-CEO. Co-CEO. Itu kerjaan sambilannya nggak tahu apa nih. Iya. Dan lu berdua adalah orang anyway Mas Joseph nanti di ke depan gue panggilnya Ucup ya, karena dikenalnya di industri ini Ucup gitu. Jadi manggil Ucup gitu. Ya enggak apa-apa, biar santai ya. Biar santai daripada gue sok-sok Yosef ya kan. Betul. Karena kenalnya Ucup gitu ya. Tapi intinya lu berdua into mobile game industry. Iya, sengaja pernah tap in lah. Pernah tap in. Lu di masa kapan, Ucup? Dari kalau Joysit berdiri itu kita langsung mobile sih. Waktu itu zaman 2017 sudah. Game mobile yang lu ini tuh dulu si paling Rocky Rampage yang paling terkenal ya. Rocky Rampage itu yang paling terkenal. Yes. Mas Lucky? Gue dari awal sih 2017 sampai 2022. Bahkan sempat masuk Google ini Game Accelerator kan. Yang fokusnya game mobile itu. Iya. Dan yang menarik, lu juga pernah kerja sama Yango Ads kan? Iya. Di mana video ini juga disponsori oleh Yango Ads. Jadi thank you Yango Ads sih udah sponsor ini. Yang belum tahu Yango Ads apa, ini adalah sebuah pertolongan sebetulnya yang buat kalian yang bikin aplikasi atau bikin game gitu ya, butuh gitu ya, yang mana nyari iklan, nyeting iklan kan bukan hal yang mudah ya. Mungkin kita bahas juga nanti tuh gimana caranya cari iklan yang cocok buat aplikasi atau game kalian, yang Go Ads bisa bantu kalian. Jadi harusnya jadi salah satu pilihan. Pengen tahu lebih banyak, lihat di kolom deskripsi yang Go Ads apa ya, nanti tinggal diklik. Tapi kalau ngomongin iklan, jalan ninja apa yang lu pilih pada masa itu? Rocky Rampage itu apa? Cari duitnya dari mana nih? Ya tadi sih yang dijelasin. Jadi kita biasa kalau di free to play kan ada dua tuh, ada in-app purchase, ada juga ads. Betul. Nah itu mungkin tadi si Yango Ads itu pasti bisa bantu dari sisi ads-nya tuh. Biasa kita namanya ada ads agregator. Betul. Namanya. Jadi kadang tuh juga macam-macam ya ads, ada banner ads yang di bawah, mungkin kayak di website. Kan jenisnya banyak banget. Jenisnya banyak banget gitu. Terus kayak ada yang rewarded ads. Nah, rewarded ads itu mostly kayak kita ngelakuin nonton iklan buat dapetin something di gamenya. Jadi biasanya orang-orang yang free to play tuh, terutama kayak gue ya, gue nggak mau ngeluarin $1 $2 nih. Nggak mau nih misalnya. Nggak mau gitu, tapi gue mau dapet boost di gamenya gitu ya. Akhirnya nonton iklan aja gitu. Paling buang 30 detik of your time gitu. Gitu sih. Jadi
ada 2 monetization itu sih kalau di Dua-duanya dipakai dua-duanya dipakai, nanti tergantung porsinya lebih gede mana gitu. Kalau ini kayak game ini cocoknya lebih gede porsi di ads-nya atau lebih gede porsi di in-app purchase-nya, atau yang waktu itu kita 70-30. Jadi ditentuinnya sebelum gamenya dirilis. Iya, jadi mostly dari desain sih. Jadi pas kita ngedesain awal kita harusnya lihat bisa divine nih akan pakai yang mana gitu. Iya, ini gamenya apa nih, kayak casual arcade kah atau midcore atau misalnya hardcore. Biasanya kalau midcore hardcore itu lebih gede IAP-nya ya. Jadi mostly IAP-nya gede banget. Casual pun juga. Nah, tapi kalau udah ngarahnya ke hyper casual itu justru lebih gede di ads. Ya. Oke, setuju. Kalau lu sendiri untuk game mobile? Ya, game gue kan visual novel ya. Jadi nah itu gue cukup gimana tuh kan monetisasi? Karena gue udah sempat ngobrol juga sama Mas Banu kan, yang visual novel juga ya si Citambi. Ya. Nah, lu mirip-mirip juga gak sih cara bermonetisasinya? Kalau gue tuh awal-awal waktu ngedesain tuh difokusin untuk in-app purchase sebenarnya. In-app purchase 70-30 ada iklannya, tapi iklannya cuma numpang lewat lah. Jadi ya kita jualnya kayak kalau unlock chapter, lo either nunggu atau lo beli diamond gitu. Nggak sabar ya beli. Nggak sabar beli gitu. Tapi ternyata along the way, namanya game mobile tuh butuh iterasi ya. Jadi banyak banget kita dapat feedback iklan apa nunggu diamondnya kelamaan, bintang 1. Gitu. Biasa lah mobile kan. Iya. Biasa di mobile review lebih kasar. Review lebih kasar lagi. Coba dulu. Di mobile Steam tuh udah kejam Pak. Iya, di mobile lebih. Mobile tuh lebih hell. Lebih nggak mikirin perasaan yang bikin ya. Maksudnya kalau di Steam gue lebih ngerasa kayak ini masih manusia nih yang kita ngajak ngomong gitu ya. Betul. Mobile tuh kadang gak kerasa manusia. Oh iya? Maksudnya gini, kayak kadang ada yang bintang, kita ngomongin review ya. Game gue visual novel, udah jelas tuh. Dikasih bintang 1 kenapa? Oh gamenya cuma teks doang. Padahal udah dijelasin tuh visual novel. Hey, Anda yang kurang referensi, kenapa Anda yang marah-marah? Ya tapi terjadi lah ya. Terjadi banyak. Bintang 1 coba dulu ya. Ada. Iya benar, itu juga ada. Bintang 1 karena coba dulu ya. Terus gak balik lagi pasti. Terus dia lupa tuh. Tapi sistemnya bisa dirubah gak sih? Sistem apa nih? Ya kayak misalnya review. Bukan. Kan udah bintang 1 coba dulu ya. Bagus diganti jadi 5 bisa. Dianya bisa. Oh dia bisa. Dianya bisa. Cuman kayak dianya inget dan mau urusan dia. Iya betul. Bisa jadi dianya memang mau tapi gak inget. Bisa jadi. Karena juga siklusnya di mobile gamenya semua free nih. Iya. Jadi bisa pam. Ngapain gue balik lagi? Iya, betul. Gue download aja yang baru. Ya begitulah. Jadi rating saya kadang hancur karena itu. Oh iya juga ya, penyebab rating jadi jelek di sana. Bisa macem-macem. Itu kayak macam-macam. Stray banget Pak, kayak bener-bener dapat peluru nyasar itu Pak. Betul. Dan karena ini gratis, jadi yang main tuh bukan berarti target lu, yang nyoba doang. Oh lucu gambarnya. Iya benar. Iya. Wah anime nih main. Apa nih? Baca doang. Dari situ menurut lo ada strategi khusus gak sih untuk bisa menghindari? Setidaknya mengurangi lah kemungkinan ajaib tadi. Mostly mungkin dari gue ya. Pas kita launch, seenggaknya itu nggak nge-crash aja. Jadi kita pas launch di mobile biasa ada crash rate, analytics tuh. Nah itu kita berusaha tekan banget sih, karena itu yang paling bikin review jelek biasanya. Gitu. Nah tapi di menu doang. Betul. Gitu ya. Nah tapi sebenarnya review di mobile, kalau gue personal gue nggak gitu ngelihat juga sebenarnya. Jadi gue ngelihat kadang angka downloadnya tinggi juga nih, atau misalnya ya udahlah review paling 3, berapa. Tapi kayak misalnya kayak kemarin tuh si Infinity Nikki, itu kan kena boykot kan. Jadi boykot tuh. Jadi kemarin player-playernya ada tuh beritanya. Coba. Player-playernya sebel gara-gara si developernya ini tuh bikin monetization-nya gila-gilaan. Itu yang ganti-ganti baju kan? Itu yang ganti-ganti baju tuh, yang 3D lu bisa ekspor. Yang Unreal Engine 5 itu kan? Unreal Engine 5 itu yang barengan sama developer sama yang bikin Love and Deep Space. Oke. Ya. Nah, developer yang tahu caranya cari duit memang kan sebetulnya. Karena mostly memang dia developernya itu cewek. Si yang Involved Entertainment itu developernya mostly cewek. Jadi dia memang bikin. Pengaruhnya apa, Cup? Gender cewek atau cowok? Itu ngaruh banget loh. Sumpah. Itu dia the biggest spy dia sebenarnya. Kalau orang-orang lain berantemnya di kolam yang sama, misalnya kayak game-game gacha kayak Genshin, Wuthering Waves, terus misalnya game yang baru tuh Silver and Blood. Betul. Berantemnya sama orang-orang cowok-cowok lagi.
Oh iya. Target marketnya. Betul. Waktu itu cewek tuh belum ada yang diincer sama sekali. Ini berarti kreatornya, developernya cewek-cewek, targetnya cewek-cewek. Targetnya cewek-cewek karena dia ngerti lah. And it works. Kan Love in Disguise kayak penghasilannya gila banget ya. Iya. Itu penghasilannya ranking 3 waktu itu. Iya, sempat per 1 bulan. deh kalau nggak salah. Sempat 1 juga. Sempat 1 juga. Paling kecil sebulan tuh $10 juta. Paling kecil waktu itu. Iya. Nah tapi balik lagi ke review ya tadi iya. ya. Jadi mereka waktu itu kena boykot. Sebenarnya masalahnya gara-gara monetization. Nah itu Infinity Nikki tuh yang kena. Nah tapi gara-gara boykot, gue tahu nih, ya Love in Disguise juga mereka yang develop, gue juga kasih bintang 1 lah. Kena review bomb. Tapi orang main nggak? Kayak si Sajo tetap main nggak? Tetap main Love in Disguise dia kan. Bukan gara-gara reviewnya jelek atau apa gitu. Akhirnya reviewnya jadi ngaruh juga ya. Nggak gitu ngaruh. Mungkin di awal-awal iya pas lagi launching, tapi mostly ya tadi ya kita perhatiin cuman crash rate doang mostly. Kalau review random kayak tadi Lucky bilang ya, coba dulu bintang 1, ya kita udah nggak bisa kita kontrol sih. Di luar kontrol. Tapi gue pernah review kayak gitu tuh, ada yang ngasih review bintang 1 karena tadi yang kayak crash kan. Gue not sering itu kayak oke, kita benerin terus kita balas nih, kita udah benerin bintang 5 dong, benar dikasih bintang 5. Tapi bisa di follow up, Cuk. Bisa di kita bisa balas, bisa reply. Bisa balas. Iya. Cuman kan ya again, balas mau dibaca mau kagak, mau ganti mau enggak. Iya, betul. Bisa ada notifikasi bodoh amat ya, udah mau gimana. Betul. Ya. Tapi dengan begini kesimpulannya, apakah ya seperti tajuk dari podcast kita kali ini ya, game mobile lebih menguntungkan daripada game PC? Ya namanya juga judul ya. Tapi gue akan pertanyakan. What do you think? Apakah itu statement yang cukup solid gitu? Kalau dari experience gue dari game yang The Sunshine of Rust kan ada mobile sama PC. Mobile tuh kita udah profit 2 kali lipat apa 3 gitu, sampai 3 kali lipat dari modal. PC kita belum balik modal. Jadi kalau dari situ sih emang versi mobile nya karena memang beda marketnya juga gak sih? Beda marketnya juga bisa jadi. Dengan game yang sama marketnya memang untuk mobile anyway gitu. Betul. Walaupun story udah di game yang PC itu udah kita bagusin kualitasnya, tetap aja nge-recheck tuh ternyata nggak segampang di mobile. Jadi yang versi yang mobile sekarang sampai sekarang pun kita nggak maintenance itu masih menghasilkan. Masih ada cering-cering tuh ya? Masih ada cering-cering. Masih duit masuk lah ya. Iya, tinggal baca review sambil kipas-kipas ya. Wih, sedap. Lu gimana, Cuk? Kalau gue mungkin rada beda sih, rada debatable kalau menurut gue, karena mungkin gue nggak kayak Lucky ya. Dari Joystick sampai Forge Fun kita belum ada pengalaman premium bahkan. Ya, kita belum pernah bikin game kayak di Steam. Game Batch itu gratis juga. Free to play. Jadi kita dari dulu udah ranahnya free to play. Nah tapi karena justru waktu dulu ya zaman 2016-2017 waktu gua sama Boy bikin, kita berpikir kayaknya ngerjain game mobile itu less kompleks daripada ngerjain game PC. Nah, itu jadi kita karena awal baru mulai resource kita nggak banyak kan. Nah ternyata memang battle-nya nggak di sana Pak. Tapi battle-nya itu di marketing game mobile itu. Jadi apalagi misalnya kayak di Force Fun kan kita bikin si Red Covenant tuh game gacha. Nah, itu battle-nya marketing bareng sama game gacha lain, which is mana bisa sih kita melawan yang namanya Genshin Impact begitu. Maksud saya Hoyoverse itu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal gitu. Kita nggak mungkin bisa compete marketing di situ. Nah, tapi jadinya kita waktu itu pernah research cara guerrilla marketing lah, which is kita dapat salah satu contohnya itu ada game gacha di Korea. Mereka ini mulainya lumayan lucu, mungkin kayak Lucky tuh. Jadi dia mulainya dari game premium, habis itu bikin game gacha. Jadi dia nama gamenya itu kalau salah awalnya, ntar gue lupa. Limbus Company. Itu kalau yang di mobile. Kalau yang free to play di Steam juga ada sebenarnya. Limbus Company. Jadi itu dia trilogi sebenarnya. Jadi dia kurang menjual ya namanya Limbus. Itu gamenya dark banget. Jadi justru kalau di ranah game gacha dia ke arah berlawanan lah. Jadi kalau waktu itu kita research game gacha, game Limbus Company itu arahnya lebih ke dia nggak jual cewek-cewek yang sekarang kalau di Genshin trailernya pokoknya boing semua gitu. Boing. Fisik sih, jiggle fisik itu gede banget. Nah, tapi mereka tuh jualnya di dark story-nya. Dark story. Karena memang mereka trilogi dari zaman premium. Dark story itu kayak apa? Maksudnya sedark gimana? Sedark misalnya pas awal itu lu langsung pas awal pembukaan game gacha biasanya kalau misalnya di Genshin atau Wuthering Waves kayak
oh saya MC yang lupa ingatan gitu. Standar tuh. Kalau ini dibunuh Pak itu. Awalnya mati semua tuh. Itu jadi awal pembukaannya tuh semua darah-darah intinya. Mati semua segala macem. Terus ya tapi intinya yang mau gue omongin adalah di game free to play yang paling sulit itu justru di sisi marketingnya. Dan makanya waktu itu juga Google Accelerator tuh juga ngebantu banget sebenarnya. Dan kita waktu itu cuman gara-gara pas di Joystick kita tuh ada parent company. Company kita juga bikin game mobile. Nah, salah satu cara buat kita ngakalin marketing atau misalnya nge-spend lebih dikit, kita cross promote sama game mereka. Jadi dari game mereka ada banner ads tuh kayak tadi nih. Di dalam gamenya. Di dalam gamenya nih. Di dalam game lu nih. Ada game kita. Nah di game kita ada ads game dia gitu. Nah itu jadi kayak most likely mereka bakal tektokan dan download lah, saling download gitu. Nah itu cara satunya. Sama cara keduanya ya kita deketin Apple, deketin Google gitu, buat di featuring gitu. Jadi featuring itu kita bakal nongol di front page lah, mungkin kayak di Steam juga nongol di front page-nya. Nah tapi terakhir itu Google sama Apple udah ngerubah aturan ya. Jadi mereka based on algoritma setiap playernya gitu. Nah itu jadi buat kita lebih sulit lagi. Nah that's why gue ngomong ini debatable karena justru kalau buat indie mungkin ranahnya di Indonesia, kalau tadi bilang lebih menguntungkan, maybe tidak gitu. Maybe tidak karena kompetisi lu itu harus yang udah levelnya tinggi gitu, levelnya gede banget buat menang di marketing, buat menang dapat exposure, gitu. Nah tapi kalau di Steam itu kan most likely kita mungkin bisa ngobrol sama publisher, kita bisa pendekatannya lebih lebih gerilya tadi, lebih indie gitu. Mungkin ke acara Game Prime lah, ke acara Gamescom lah gitu kan. Kita masih bisa dapetin wishlist dari situ gitu kan. Nah kita tuh susah kalau game mobile buat kesana. Iya kebayang sih. Apalagi resource. Apalagi resource kita mostly nggak banyak marketing. Dan biasanya kalau misalnya publisher di mobile itu kan yang handle bantuin marketing kita ya, mostly. Nah mereka itu udah pengen gamenya udah dapat traction, gitu. Oh baru dia mau diminta data dulu, diminta data. Retentionnya berapa, udah bagus, monthly-nya berapa, jadi bagus dulu baru dinaikin. Betul. Jadi kayak modal di awal kita gede lah. Betul. Gitu. Jadi untung atau enggak, kalau gue rasa lebih ke mungkin jawaban gue adalah threshold buat dapetin duit lebih tinggi. Cuman lantai dasarnya itu juga jauh lebih tinggi daripada game Steam atau misalnya premium gitu. Tapi dari tadi ngomongin kayak gitu, sebetulnya lu berdua masih encourage orang untuk bikin game di mobile jadi? Gua lebih encourage-nya ke PC sih. Buat mereka latihan dulu aja, bikin game bagus. Soalnya kan kadang tuh orang. Oh berarti? Oke, lanjut. Kadang orang-orang kan yang nanya itu kan biasanya belum pernah bikin game. Yang gue selalu encourage adalah lu coba bikin game pertama lu kecil dan rilis. Dan itu lebih aman kalau di PC atau Steam atau Isayu dulu minimal. Lu kan dapat feedback dan lu nggak dikasih bintang 1 juga anyway. Apalagi sekarang Google Play kan untuk reels agak susah ya. Kena banget itu bintang 1 sih. Udah kulang berapa kali. Dia kayak baru bikin konten waktu itu kayaknya kemarin. Oh ya kemarin. Soal bintang 1 tuh. Gue harus kasih tahu juga Mas Lucky ini bikin konten cerita-cerita yang menginspirasi tapi dari sisi kesedihan nih. Dari sisi gagal. Ya ada edukatifnya juga tentang pembelajaran. Jadi kalau lu lihat biasanya orang memotivasi dengan kesuksesan, beliau angle-nya agak berbeda. Iya, saya ini pesimis biasanya. Nggak biar orang tahu. Biar orang tahu. Jadi nggak kasih pelanginya semua. Gini loh, gelapnya gini. Iya. Tapi balik lagi, pertanyaan gue adalah masih encourage orang kayak developer game mobile di Indonesia sama game premium PC. Banyak mana aja menurut lo? Banyak PC di Indonesia. PC oke. Banyak PC. Iya. Makin lama gue ngeliat emang yang ngerjain di mobile makin dikit nih di Indonesia. Betul. Iya. Lucunya ya waktu zaman IGDX waktu gue mentorin dia. Ini mentor saya nih. Ini mentornya menti ya. Waktu di IGDX tuh. Tahun berapa ya? 2022. Itu gue masih di Joystick. Iya masih. Akhir Joystick lah. Terus yang lucunya itu kan kita dipasangin gara-gara gue ngerjain mobile. Lucky waktu itu mau ngerjain mobile. Iya ngerjain mobile. Gue cuma bilang ke Lucky, lu udah jangan ke mobile lu. PC aja. Iya gue ingat. Gue ngomong gue mentorin dia kayak gitu loh baik. Terus gue beneran ke PC gue dapet publisher lagi. Oh my god. Iya karena gue juga udah ngerasain tanpa ada control either lu
zaman joystick kan mungkin ada parent company yang bantuin, ada orang Google yang bantuin featuring gitu-gitu. Wah capek pak. Iya jadi gue suruh Lucky, lu mendingan ke situ aja. Karena yang gue tangkap titik lelahnya adalah di permasalahan marketing itu tadi ya. Marketing sama exposure. live ops sih, live ops. Itu Lu juga- mesti update konten itu tiap berapa capek minggu. sih, itu capek Apalagi ya. game gue visual novel gitu. Iya, iya. Ngerjain satu chapter 3 bulan. Mereka main 3 hari udah selesai gitu. Iya, jadi Gimana? catching up waduh. Nggak bisa. Atau timnya harus gede banget. Iya, kalau gede Betul, banget. timnya tuh udah harus kayak yang beneran. Ini ngerjain ini ngerjain ini. Betul. Ngejar gitu ya. Semua divisinya tuh udah harus jalan Betul. masing-masing. Divisi live ops tuh juga harus jalan tiap bulan. Kalau nggak ada update game lu, tadi bintang 1 nggak ada update. Iya. Misalnya, ya kan? Uninstall, kalau nggak ada Uninstall nggak ada update Iya, gitu. iya, iya. Ya bahkan Genshin aja kan juga orang juga mainnya kan kadang gue pensiun dulu deh. Ntar ada karakter apa gue main lagi. Itu live ops tuh, ya kan? Kan nggak setiap apa bulan orang mainin juga gitu. Nah terus tadi masalah itu numpuk gitu dari lu sisi marketing dan exposure. Lu mesti nyari publisher, tapi publisher udah mau angka tadi. Betul. Jadi dasar lu atau modal lu awal tuh udah harus tinggi tuh. Lu udah dapetin, lu udah harus dapetin player, lu harus dapetin data, which is risk lu lebih gede. Lu udah ngeluarin duit di awal nih, data lu kurang oke. Publisher nggak ada yang mau, marketingnya jadi nggak bisa jalan. Barrier to enter jadi Tinggi banget. Sebenarnya tinggi banget. Iya. Tapi jadi gue simpulkan tidak terlalu menyarankan juga jadinya untuk saat ini. Sebenarnya kalau udah fundamentally udah ngerti ya, mungkin bisa go. Dan kalau udah punya spare duit terutama yang banyak gitu, yang dia bisa survive sendiri sampai ketemu publisher, ya gas aja. Kalau Soalnya punya fundamental. gue pribadi tuh jadi belakangan ini sering dapetin ads game mobile di Instagram ads yang sponsored biasanya. Oh tuh. iya. Kayak gitu. Itu efektifnya segimana sih menurut lu? Lu melakukan itu juga gak sih? Untuk game-game Harus kalian? pasti harus. Harus. Tapi gas gue adalah gue gak ada budget waktu itu. Jadi beneran organik. Pure organik. Pure organik sampai terakhir $500,000 lebih kalau gak salah. Oke lah. Ya itu kalau pure organik sih gue lumayan setuju. Ada beberapa memang dev dev di Indo kayak si siapa? Dream Studio. Bukan. Dreams salah satunya ya. Dreams salah satunya. Cuman mereka kan go-nya lumayan ada publisher, lumayan bertahap juga lah. Ya. Si itu yang bikin game RPG. Oh, Gacho Games. Nah, itu gua rasa organik yang menurut gua paling bagus. Kalau mau nyontoh, rasanya penting nyontoh mereka. Itu organik paling bagus dan itu Explanation-nya apa? Maksudnya kayak organik paling bagus because dia waktu itu lumayan beda jalur aja sih. Waktu itu dia ngeluarin Epic Conquest yang pertama. Itu tuh mereka monetization-nya nggak dijalanin sama sekali. Oh iya? Jadi orang-orang yang download biasanya kalau download game-game kayak gitu, udah dibanjirin promo nih, silakan beli paket gems ini gitu. Gak ada mereka. Gak ada. Community-nya kebentuk sendiri. Jadi mereka kaget, ini game kayak gini. Developernya kok nggak greedy sama sekali ya. Malah jadi aneh ya. Dan itu malah jadi angle baru gitu buat orang-orang yang pas lagi download, dan mereka akhirnya community kebentuk dari situ. Jadi kayak loh, ini dev baik banget ya gitu. Jadi malah soalnya dia ngompernya sama NetEase gitu. Lo ngompernya sama Diablo Immortal. Waduh. Yang sampai dapat tajuk Diablo Immoral ya. Karena menguras luar biasa gitu. Maksudnya orang-orang mobile kebiasaan kayak gitu. Terus pasti Gacho Games bikin si Epic Conquest itu, angle-nya kayak saya developer sangat baik nih. Bahkan ads aja kagak jalan apa segala macem gitu. Ads kagak jalan deh. Ya, waktu itu Awal-awal tengah-tengah baru di bahkan si playernya yang ngerasa kayak kalian dapat duit dari mana guys? Mending jalanin ads deh. Ini ntar bisa dicek sendiri ya sama gaconya. Gue waktu itu dengar cerita juga gitu dari mereka. Gitu. Jadi either lu beneran angle-nya unik banget tuh kayak mereka, atau ya lu harus yang udah tadi ya kayak Lucky bilang tuh udah punya divisi masing-masing yang bisa terus jalan sendiri. Udah punya ilmunya lah, fundamental gimana gitu. Oke. Menarik. Dan gue mau ceritakan tadi Mas Lucky di Sekarang di Gema Games. Sebagai project manager dan business developer. Oke, tapi cerita sedikit kenapa bisa ke sana dan Eternal Dream apa kabarnya gitu. Oke. Jadi setelah tahun kemarin umumin Helen ya. Dan segala yang gue terakhir ketemu sama Mas Lucky itu di IGDX 2024 ya. Kita ngobrol dan gue dikenalin sama si Helen. Gue sempat kasih build-nya juga kalau kan. Betul.
Terus tidak dilanjutin guys. Gimana ini? Ya problemnya satu guys, nggak ada duit. Duitnya belum ada. Tapi lo udah mulai cari publisher dan sebagainya kan? Udah, gue udah some point tuh gue udah pitching 30-40 publisher. Gue submit semua. Ya nggak ada yang mau karena kebanyakan tuh gini feedbacknya. Gamenya bagus tapi sayang sekali genrenya naratif. Genrenya naratif. Iya. Ini berarti publisher premium. Nah, karena kan game yang Helen premium. Ya udah nggak mau mobile lagi waktu itu. Sejak Sunshine Over Us ya. Sebenarnya Sunshine Over Us gimana? Emang kenapa? Sebenarnya gini, gue pribadi tuh masih pengen ke mobile, penasaran. Karena habis dari googling di Game Accelerator, harusnya kan idealnya jadi developer mobile yang bagus ya. Gue langsung berkhianat untuk PC waktu itu. Maaf ya Google, tapi Ada permohonan maaf. Tapi maksud gue, masih penasaran. Jadi kalau tapi again ya, tadi karena duitnya nggak ada, fundamental timnya juga harus kuat. Jadi untuk sekarang tuh terjun ke mobile tanpa itu kayak bunuh diri gitu. Jadi mendingan kita sekarang ke PC, karena timnya pun dulu punya mindset bikin game tuh ya game PC gitu. Karena dulu kan udah terbiasa main game-game premium kan, bukan mobile gitu. Ya. Tapi masih penasaran, pengen. Tapi nasibnya si Eternal nih gimana? Oke, jadi ya sejak Helen tadi, sejak GGTX kita ketemu, gue pulang tuh ke Lampung. Waktu itu gue masih di Lampung kan. Gue ngerasa gue udah had enough waktu itu. Tiba-tiba saja. Sebenarnya ada masalah internal yang menumpuk sampai kayak akhirnya kayaknya kalau gue lanjutin udah nggak bakal berkembang lagi guanya dan timnya gitu. Karena gue sendiri kan gak ada co-founder. Jadi mau ngomong tuh susah gitu. Kayak butuh co-founder guys. Itu sangat-sangat ini. Co-founder itu ibaratnya kayak jatuhnya kayak wakil ya gitu ya. Lebih teman diskusi lah yang pasti ya. Teman sambat, teman brainstorming banyak lah. Nah gue nggak ada orang itu. Sedangkan ya gue ada beberapa orang yang bisa gue ajak ini, tapi kan itu bukan company mereka gitu kan. Betul. Tetap aja beda gitu. Karena kayak gue ngomong sama tim, ini kita udahan nih. Kita juga dapat tadi gini. Kita tuh semua mau dibawa ke Gema. The whole team, Eternal Dream. Cuma karena satu dan lain hal, karena mereka juga kan butuh kerjaan lain ya. Jadi satu persatu tim gue akhirnya nggak jadi. Dan akhirnya sekarang cuma gue yang jadi di Gema Games gitu. Eternal Dream masih ada, tapi side hustle sekarang. Side hustle CEO tadi. Iya, sekarang lagi CEO. Dan jawabannya guys ya. Masih ngajarin B2C kok. Nanti kita announce lagi game apa. Oke. Sedangkan Ucup ini dulunya Joyseed. Iya, Joyseed. Ya dengan Rocky Rampage-nya dan ada. Berapa lama sih Joyseed itu? Lu di Joyseed? Kalau gua sendiri 6 tahunan. 6 tahunan. Dan itu cuma jadi 3 mobile games. Yang Hollywood yang kita keluarin. Terus ada Rocky Rampage, ada Kingdom Topia. Game game itu idle. Jadi lebih kayak bahkan idle bukan yang idle RPG ya, tapi idle yang zaman cuman clicker, kayak clicker, ngeklik, ngeliat angka naik gitu sih. Terus itu dapat duitnya gimana? Sama sih, IAP sama ads. Nah waktu itu yang nguntungin kita, yang akhirnya bisa ngegulung itu justru si Rocky Rampage, karena kita juga kebetulan menang yang Best Google Play yang 2020 yes, tuh. Yes, ingat saya. Ya, nah itu tuh lumayan ngegulung tuh. Jadi lumayan dapat banyak organic downloads. Terus ternyata pas kita lihat analyticsnya, ternyata nih orang-orang di US retentionnya lumayan tinggi gitu, kayak 40%-an gitu. Dan itu tuh kayak di mobile tuh udah kayak sakral gitulah angka itu tuh. Terus dari retention, conversion kita juga lumayan bagus. Nah, akhirnya tuh ngegulung company kita yang lumayan lama tuh dari situ sih. Oke. Dan di Joyseed tuh ngerjain apa? Kalau gua base-nya art. Boy juga waktu itu founder gua itu juga base-nya art. Jadi kita waktu awal itu dua-duanya artis nih. Si bikin game tuh. si paling jago tuh kan gitu. Codingnya pakai apa? Pak? Luar biasa tuh. Jadi zaman itu tuh gua sama Boy dari sebenarnya kita startnya tuh dari 2015-an sebenarnya. Nah, tapi gara-gara dua-duanya artis itu lumayan struggle. Iya pasti. Iya kan gitu. Yang mau bikin gimana, mau bikin game nih. Kita sempat belajar coding juga lah.
pakai construct segala macam. Kita kasih waktu deadline seminggu kita belajar coding deh gitu. Seminggu nyerah habis itu. karena impossible nih rasanya, kita masa mau ngejalanin startup tapi lu belajar fundamental dari nol banget nih kan. Impossible lah. Akhirnya waktu itu kita juga mostly boy ke apa acara-acara, kita nyari teman yang bisa bantuin coding gitu. Ada sih beberapa teman waktu itu akhirnya jadi game Hollywood itu. Terus akhirnya dari Hollywood itu kita nyari publisher. Zaman dulu 2017-2016 publisher mobile masih cukup baik lah. Jadi mereka nggak gitu ngelihat. Cukup baik. Ya, cukup baik. Gimana maksudnya? Lu harus jelasin. Nah, cukup baiknya gini. Mereka kalau sekarang itu kan pengen lihatnya, lu buktiin dulu dong, lu punya retention, lu punya players lah. Baru gua publish nih, gua bantuin suntik dana dikit deh gitu ya. Zaman dulu tuh masih kayak Steam sekarang. Jadi kayak dia ngelihatnya, gamenya kayak bagus ya, gue publish deh gitu. Jadi lebih pakai subjektivitas perasaan. Zaman dulu. Nah itu akhirnya kita ngobrol sama yang akhirnya jadi parent company kita, which is si App Explorer yang di Malaysia. Nah mereka tuh kebetulan salah satu CEO-nya suka sama tema gamenya. Karena waktu itu Hollywood tuh parodi dari Hollywood, dari perfilman gitu. Jadi kita bikin karakter-karakter film. Terus kita udah pikirin nih mau live ops-nya, kalau bioskop ngeluarin film baru, kita bikin karakter baru gitu. Jadi kita udah pikirin sampai sana tuh live ops-nya. Terus lumayan suka lah mereka sama konsepnya, dan kebetulan salah satu CEO-nya itu suka sama perfilman. Nah makanya dia bilang kayak daripada gua publish, mending gua invest aja lah kalian gitu. Oh ya saya terima Pak. Nah dan waktu itu lebih ke keputusan kita terima karena mereka kan udah jalanin game lumayan panjang ya. Si App Explorer itu waktu itu ada satu gamenya namanya Crab War. Per bulan itu dia ngasilin $200,000 per bulan tuh. Per bulan. Nah buat kita mah kayak waduh gede banget nih ya kan. Mereka juga kantornya lumayan gede waktu itu di Malaysia ya. Terus ya kita pikir dengan terima ini kita bisa belajar. Which is ya true gitu, karena si OO-nya ini memang gut feelingnya bagus untuk mobile ya. Kayak dia banyak main game tapi tahu analytics-nya segala macam nih. Kita belajar banyak lah di situ. Dan dari situ baru kita bisa quote unquote belajar sama orang-orang yang jauh lebih jago lagi, which is kayak Fadil, Albert yang waktu itu dari Touch 10 masuk ke kita. Akhirnya kita belajar mostly dari mereka sih. Oke. Tadi ada mau diomongin? Lumayan takjub dulu, ternyata publisher mobile baik ya. Beda sama zaman saya sepertinya. Emang sejauh apa sih? Sekarang lumayan gila. All about data lah. Jadi kayak waktu itu gue ketemu publisher di KL, level up KL mobile, gue suka game lu, dalam hati gue bullshit. Kenapa begitu maksudnya? Karena pasti ujungnya adalah mereka minta data. Walaupun dia kayak secara subjektif ngomong, gue suka banget game lu, ujungnya datanya mana gitu. Karena data penting banget di mobile. Ya. Dan tadi Mas Uki juga bilang akhirnya kita coba ke Gema gitu. Ceritain dikit lah, Gema lagi ngerjain apa? Jadi, mobile juga atau tidak? Oke, Gema itu sebenarnya studio baru ya. Emang baru April ini nih kita terbentuk, tapi sebenarnya orang-orang veteran kayak punya pengalaman 5 sampai belasan tahun isinya. Dan kita tuh sekarang lagi ngerjain Road Slide JRPG inspired. Dan Dungeon Crawler, Road Slide, JRPG inspired. Beberapa genre kita gabungin. Dan sekarang masih prototyping. We'll see lah nanti, kita akan update berkala di sosmednya juga. Oke, bisa di mana dilihat di sosmednya? Di Instagramnya @Gema_Games. Ya. Dan lu di sini jadi kepala tukangnya ya? Gua ya project manager. Mandor. Jadi mandor. Kerjaan gue cuma nyolekin orang kan gitu kayak. Udah belum. Ini deadline-nya. Tapi lu ada ketertarikan gak dengan genre ini? Gua emang mimpi gua tuh dulu bikin JRPG sebenarnya. Gokil. Jadi kayak ketika waktu di approach kan kayak di pitch gitu kayak ini kita mau bikin JRPG. Oke, gue pengen banget, cuma ya tau lah dari budget dan segala macamnya itu kan gede banget. Terus ternyata kayak mereka punya banyak budget lah, jadi kayak ya why not gitu. Gue pengen explore lah. Kan udah bikinnya naratif terus, bosan kan. Terus kayak menurut gue ini kesempatan yang bagus untuk gue sendiri sih, untuk improve juga. Gak di zona nyaman terus SEO gitu. Gue tuh pengen nanya hal yang sama ke sini, cuman jawabannya saya agak
Apa mimpi game lu? Nah itu gue takut tuh sama jawabannya. Sebaiknya jangan. Tapi adalah. Coba. Sebaiknya jangan di sini. Adalah. Udah mencurigakan. Enggak, tapi secara jujurnya jadi menurut lo berdua, ya kan lu sekarang berarti itu game akan premium juga. Premium juga. Oke, dan lu kan ke Force Fun nih. Nah, kita akan compare. Yeah. Lu ke Force Fun, di sana jadi co-CEO tadi kan, seperti yang dikenalin di depan tuh teman-teman ya. Dan ngerjain project si Red Covenant. Yeah. Saya menyebutnya game boing ya. Yang banyak jiggle physics-nya ya. Ada lah beberapa jiggle physics-nya. Ada dan cukup agresif ya sepertinya. Enggak juga. Enggak juga. Apa karena saya lihat di layar besar saat itu ya kali ya? Iya mungkin. Jadi saya ngerasa terintimidasi, Pak. Soalnya kan lu ngeliatnya agak ke atas tuh. Agak ke atas, Pak. Ada dangak. Pak. Angle tuh overwhelming tuh. Angle tuh mempengaruhi itu. Angle mempengaruhi. Iya. Dan gue lihat itu di acaranya Game Prime Agustus tahun lalu. 8 Agustus or something kalau nggak salah. Gue nge-host di acaranya itu dan salah satu yang di-present adalah si Red Covenant ini. Lu yang naik apa bukan nih saat itu? Iya, gue yang naik. Lu yang naik kan? Gue bikin game serem juga ini. Maksudnya atraktif lah, maksudnya atraktif. Dan gue denger quite challenging untuk. Oh iya pasti. Cerita coba. Jadi game mobile anyway kan. Game mobile bener. Nah ini padahal gue udah nge-pitch ke Lucky kayak jangan. Anda yang mencegah saya nih. Iya. Terus gue masuk lagi nih bodoh juga nih ya. Nah, tapi sangat. Nah ini ada ceritanya. Silakan. Jadi bagaimana ceritanya? Forge Fun ini juga awal kebentuk itu bukan as Forge Fun ya. Jadi pas gue awal masuk itu company namanya Avarix Saga. Which is itu adalah Web3 company. Web3 company. Di Indonesia Web3 itu kayak langsung gatel kan. Gatel. Aduh. Iya. Nah, tapi ini justru Web3 yang lumayan bertahan waktu itu ya. Karena Web3 kan mostly kayak Anda tahu sendiri. Anda tahu sendiri. 2021, 2022 meledak langsung. Iya. Nah, waktu itu memang zamannya Joyseed. Parent company kita tuh juga mereka tuh ke arah Web3 juga. Udahan. Jadi App Explore pun ngerjain game Web3. Kita juga gara-gara parent company ke arah sana, most likely kita juga diarahin di situ. Nah, jadinya gue sendiri belajar lumayan banyak soal Web3 lah. Ngerti jadi sekarang. Ngerti gitu waktu itu. Nah, makanya pas masuk Avarix itu gue juga bukan as co-CEO di Avarix ya. Gue waktu itu as Web3 director justru. Web3 director. Iya, gue as Web3 director. Dari gambar nih. Ya, tiba-tiba dari artis bikin game terus jadi Web3 director. Kerjaan gue apa? Bikin ekonomi, bikin tokenomics. Tokenomics. Waktu itu. Jadi gue yang ngarahin kayak ini mau ke arah mana sih kita dapetin token, ngegulung NFT segala macam. Lo waktu ngelakuin itu? Iya, gue yang ngelakuin itu. Terus teman gue nanya waktu itu sempet ada teman gue yang dari Aussie sempet ikutin game dev juga. Lu nanya sekarang kerjaan lu apa? Ngitung Pak. Sedih kaget lah. Aneh banget nih. Banget manuvernya. Iya, manuvernya lumayan aneh lah. Iya. Dan cuman waktu itu gue lumayan ngedalamin memang zaman 2021 itu gue lumayan ngedalamin Web3 game. Gitu karena gue lumayan tadi ya, karena di mobile itu tuh kesempatannya sulit. Gue pikir kayak Web3 ini one of the way waktu itu. One of the way buat kita seenggaknya distribute atau dapetin duit di awal. Gitu karena 2021 itu kan Web3 booming, VC banyak invest. Betul. Suntik. Gampang banget dapat duit itu. Gampang dapat duit. Sangat mudah dapat duit. Iya. Nah, itu kesempatan kita kayak tadi gue bilang nih, lu mau bikin game mobile, floor lu mesti tinggi kan? Betul. Nah, itu jadi gue berpikir, is this the way nih buat dapetin floor itu gitu. Nah, akhirnya ya gue join di sana buat bikin ekonominya biar jalan. Karena waktu itu ekonomi yang ada di Web3 sebelumnya kayak game-game X Infinity segala macam itu pyramid scheme semuanya. Apa yang dimaksud Ponzi scheme lah. Jadi intinya lu pas lu mau masuk nih, mirip kayak mobile nih, lu mau masuk barrier to entry gede. Jadi waktu itu kalau zaman Agustus 2021 pas gue zaman main X Infinity, lu mau masuk gamenya nih, mau mainin gamenya, seenggaknya lu nyiapin motor 15 juta buat masuk game gitu. Nah 15 juta itu kemana? Kegulung buat orang berikutnya Pak. Jadi itu Ponzi scheme sebenarnya. Tapi ada yang mau. Nah zaman itu ya kayak lu zaman Ponzi zaman dulu lah. Which is kayak
orang lihatnya, gila lu bisa dapat duit. Selalu akan dapat ininya kan. Selalu dapat duit. Kenapa bisa jadi Ponzi scheme? Karena kan lu ngelihat ngelihat ujungnya. Nah itu mostly yang jadi quote unquote korban adalah orang-orang di Filipina sama di Indonesia. Nah orang-orang kayak gue yang baru masuk pun untungnya gue nggak korban sih, jadi gue masuknya lumayan awal dan bukan korban tapi pelaku. Mungkin jadi di tengah-tengah piramid itulah, tengah piramid. Jadi nggak yang paling bawah banget. Nah tapi ya dari situ gue jadi belajar banyak ekonomi soal token segala macam, Web3 lah. Nah makanya pas masuk Avar gitu gue sebagai Web3 director dan again kenapa bikinnya mobile waktu itu karena Web3 ekonomi cuma bisa jalan di sana, cuma bisa jalan di free to play. Mungkin gue ngomongnya bukan mobile lah, tapi free to play. Mau either lu Steam free to play atau ya mobile free to play. Itu karena pas gue jalanin ekonominya kalau mau ngegulung nih harus free to play. Kalau premium lu beli putus. Gitu dan biasanya orang-orang Web3 ini kan pengen token gue pengen naik atau stable atau segala macam. Nah, jadi ya kita ke arah mobile lagi gitu. Gitu sih. Ceritanya kenapa ke mobile lagi padahal udah ngomongin ke Lucky tahun sebelumnya. Jangan nih lu gitu. Terus dia terus gue masuk lagi gitu. Terus lu kesel gak mas ngeliat kok ke mobile lagi nih orang. Iya biarkan dia berusaha dengan retention metrics lah. Gue menonton aja. Tapi gue ingetin juga teman-teman karena udah ngomongin mobile game lagi gitu ya. Buat kalian yang bikin aplikasi atau bikin mobile game gitu ya, jangan khawatir kalau sekarang gitu ya kebingungan nih iklannya gimana. Udah ada Yango Ads gitu. Dimana Yango Ads ini adalah yang akan ngurusin semua hal-hal rumit dan ribet gitu ya. Buat kalian jadi jauh lebih mudah. Dan yang bikin kalian pusing itu akan hilang kalau kalian gabung sama Yango Ads. Karena akan ngurus semua aspek teknis. Dengan akses ke 16 jaringan iklan dan lebih dari 200 DSP. Yang artinya ya potensi penghasilan lebih gede lagi. Kalau penasaran Yango Ads kayak apa selain sponsorin episode ini ya, itu ada di kolom deskripsi. Silakan diklik aja teman-teman. Dan kesimpulan yang gue ambil dari tadi sebetulnya agak ada apa ya? Ya lu kayak nggak akan lagi sekarang ketemu orang jadi kayak oke lu bikin mobile game gitu. Itu nggak itunya lagi gitu. Enggak. Bahkan kayak ada yang mau masuk ke mobile, kayak gue kasih tau dulu sih. Yuk ngobrol dulu kita. Udah lumayan konseling dulu. Konseling dulu. Kayaknya ada masalah deh ngomongnya kita. Nah, gue kasih tahu lah risknya gimana. Ada potensi akan membaiknya sih dan atau nanti suatu hari ini akan menemukan lagi kondisi enaknya untuk cari duit di mobile game. Potensi mah pasti ada ya sebenarnya kan. Sebenarnya lebih ke kalau kita ngomongin developer Indonesia tuh sebenarnya lebih seberapa banyak nih developer Indonesia akhirnya punya fundamental knowledge yang cukup. Dan duit yang cukup untuk bisa masuk ke mobile dengan proper gitu. Dengan proper tuh ya maksudnya udah tahu gimana cara mainnya. Soalnya kalau udah masuk game mobile kan game desainnya beda ya. Game desainnya tuh game design udah bukan sekedar murni, tapi lu mesti mikir monetization-nya, datanya, segala macamnya gitu. Ini tuh jarang dibahas di game Devindo kan, ilmu yang ini nih. Makanya masuk Google Accelerator guys. Iya. Google. Kalau dia masuk keluar. Bikin premium. Karena orang yang di sini ngasih saran semua kontradiktif ya. Karena gini, kan udah dikasih tahu di dapur sampai dalamnya. Klarifikasi. Udah dikasih tahu sampai dalamnya. Mainnya kayak gini ya, pasti sukses. Oke, tapi kayak tidak buat saya. Oh iya. Gitu lah. Oke. Ya memang kita appreciate lah dari Google ngebantu itu. Terus juga sekarang kan dari Apple ya Fadil kan udah jadi intinya dev relationnya ya buat Apple. Mudah-mudahan sih bisa memajukan ke arah situ. Cuman gue lumayan setuju sama Lucky juga, which is kayak kalau awal-awal nih bikin apalagi kita nggak punya resource segala macam ya, gue rasa lebih enak startnya di premium kalau menurut gue. Justru start di premium. Start di premium dulu. Jujur terdengar cukup aneh ya. Maksudnya kayak maksudnya kan gamblingnya ya karena sempat gue terpikir di gue bikin game di mobile itu nggak sesusah itu, terus langsung kayak udah pasangin iklan aja gitu. Kayak terdengar simpel sekali kan sebetulnya. Dibandingin sama bikin game premium. Yeah. Yang juga nggak bisa dipungkirin kan dua-duanya juga butuh marketing yang kuat juga. Marketing push juga. Marketing push juga. Gitu. Cuman gue juga dengar sih masalah di Google Play gitu terlebih. Yang sekarang kalau lu nggak bayar certain things lu nggak akan nongol di search pun nggak nongol atau apa kayak gitu, itu juga jadi masalah juga kan. Sama sekarang tuh yang akun baru itu harus punya tester 20 tester itu harus mainin game lu sama 14 hari berturut-turut. Kalau itu skip sehari lu ulang lagi
Jadi untuk bahkan sekarang untuk publish. Itu syarat. Ya, untuk akun Play Store, untuk akun Google Play Console yang sekarang. Tapi karena emang populasinya kebanyakan juga. Betul, itu sebenarnya untuk ini. Iya, soalnya buat kurasi karena memang awal pas mobile boom itu dari 2010-an lah, 2010 ke atas. Orang pas masukin ke Google Play sama Apple, gampang banget nih. Terus langsung orang nyepam mereka. Spam gitu kayak bahkan game-game simple karena waktu itu target market mereka adalah bukan gamer. Jadi pas orang bukan gamer tuh banyak banyak hyper casual, pas orang bukan gamer mainin game, wow adiktif sekali gitu. Ternyata mereka suka game nih gitu, ngeluarin duit gitu kan. Nah, itu jadinya orang-orang lihatnya again kayak bisnis lukratif banget nih di mobile gitu. Terus ya dan bikinnya jauh lebih gampang daripada lu bikin God of War gitu. Iya. Dong. Iya kan? Jadi kayak ngapain saya bikin God of War ini aja gitu. Makanya kayak ngapain saya bikin Diablo 4? Bikin Diablo Immortal. Toh tetap ada aja yang mau ngeluarin. Keuntungannya lebih gede loh. Iya, keuntungannya Diablo Immortal. Beda tak ya? 10 kali lipat kali di Diablo 4. Dibanding Diablo 4. Yang paling baru Diablo 5 gak sih? Belum ada. 4 ya? 4 ya belum ada. Oh 4 yang baru mau di PlayStation Plus ya sekarang ya. Gratis loh sekarang di PlayStation. Oke, ini menarik sekali. Gue akan coba kulik juga di antara lo berdua yang ada yang B2B juga, ngerjain buat B2B juga gak? Gue. Lu gak? Zaman Joystick sama ini enggak sih gue. Jadi di mana sempatnya? Waktu Joystick itu kita memang lebih ke personal freelance itu modal bootstrapnya. Jadi gue sama Boy itu nge-freelance. Dari hasil freelance kita ngegaji programmer kayak tadi gue bilang kita nggak punya. Gila bootstrap ya. Kita, iya. Jadi waktu itu gaji gue bahkan kayak di Joystick itu minus bukannya plus. Jadi kayak tapi gaji lu nge-freelance katanya 40 juta ya per enggak dong Pak. Enggak lah. Ya ada lah beberapa kita kumpulin terus akhirnya kita gaji programmer buat bikin game pertama itu si Hollywood. Oke. Tapi kita ngebahas sedikit tentang B2B. Project B2B gitu ya. Pilihan baik untuk bootstrap biasanya gitu mikirnya. Betul. Kayak kalau mau masih bootstrap ngerjain pesanan orang. Betul. Kalau di artis kan commission ya, commission lah istilahnya. Ada pengalaman apa? Lumayan banyak sih sebenarnya klien dari B2B ya. Justru kita hidup karena B2B sebenarnya. Tuh kan, selalu gue dengar gitu deh. Adam juga sama tuh dari Adam Adi Sasmita itu tadi ya. Dari Arsanesia itu. Iya, Agate kan juga gede B2B. Iya. Betul juga lah. Iya kan? Gede banget. Gede banget B2B. Dulu tapi kan. Waduh. Tidak tahu. Kita tidak tahu. Saya nanya lo tadi ya. Nanya tadi. Iya, kebetulan enggak tahu. Aman Arif. Sheni. Oh, Arif kan Conviction Lab. Ripstop. Web3 enggak jadi. Enggak tahu. Oh, enggak tahu lagi. Tanya Arif dong. Tanya Arif sama Fan lah. Oh ya Fan udah episode kemarin tuh. Kita bahas Ripstop nih. Tapi balik ke B2B. Klien itu sebenarnya mungkin gini, sekarang ada revenue kita 90% dari B2B. 10% dari B2C. Jauh banget emang. Dan soalnya kan B2B itu kadang juga bikinnya gak nyampe setahun. Terutama mereka mintanya tuh cepat kadang 3 bulan jadi, sebulan jadi. Pasti. Dan dari situ lah gue Eternal Dream hidup gitu dulu. Lo kerjain sendiri? Enggak, waktu itu masih sama tim Eternal Dream kita kerjain. Budget game B2B paling rendah yang pernah lu terima? Paling rendah ya? Paling rendah. Kisaran belasan juta lah. Belasan juta? Itu kerjain seminggu aja. Ngerjain seminggu dapat belasan juta. Dan gue ngerjain 2. Gue ngerjain 2 waktu itu. Jadi sebulan dapat 30-an. Bikin game sendiri gak dapet sih gitu. Iya benar juga. Risknya gede di awal. Risknya gede di awal. Iya. Walaupun memang balik lagi ya, kalau kita ngomongin masalah B2B mau diseriusin emang gak scalable. Agak susah ya. Betul, gak scalable ya. Itu yang masalah. Lu dulu berapa yang paling lu freelance itu paling kecil yang pernah lu terima? Waktu itu kita soalnya ngidupinnya nggak sebanyak Lucky ya. Jadi waktu itu kita cuma ngidupin 1 orang programmer buat bikin si Hollywood ini. Jadi masing-masing gue sama Boy itu dapat sekitar 8 juta, terus kita funnel ke programmer, sisanya buat kita makan. Gila ya, lu bootstrap banget juga ya. Bootstrap banget. Iya, tapi abis itu udah sebelum atau sudah merit, Pak?
Sebelum. Beda kehidupan loh setelah merit. Iya. Setelah merit itu gue udah di invest lah. Di invest baru berani merit saya, Pak. Oh iya benar sih. Benar. Itu benar. Didanain investor ya. Ada sponsor nggak wedding? Nggak. Ngundang investor ya. Weddingan dong. Masa enggak? Dia diundang dong. Iya. Gitu. Ya karena hal yang lu omongin tadi gitu freelance bla bla bla. Ya hanya berani dilakukan oleh bujangan dong kalau sudah. Betul. Iya. Bootstrap Gak ada beban waktu itu ya mumpung masih nggak punya beban, ya udah jor-joran aja. Iya. Terus akhirnya ya dapet yang orang Malaysia itu dari si App Explore. Akhirnya mereka invest, kita juga jadi PMA tuh karena mereka jadi bukan invest lagi tapi acquire. Itu hitungannya. Jadi ya mereka pas di acquire itu barulah kita bisa grow the team karena waktu itu cuma bertiga. Grow sampai segede apa? Paling gede itu 20-an. Nice. Ya. Gue dan 4 lagi pusing udah. Iya. Iya sih. Ya ngurus orang kan paling benar. Ya, tapi challenging-nya Lucky tadi, dia kan enggak ada co-founder kan. Sedangkan gua waktu itu berdua sama Boy, seenggaknya. Lu think tank ya sama Boy cocok, maksudnya kayak oke. Iya, bisa dibilang oke lah. Karena waktu awal-awal kita juga pasti ada debatnya sih. Banyak. Itu mah harus ada. Pasti harus banyak. Ya, tapi kan even better lu punya daripada nggak punya. Betul. Gue debat sama siapa bingung gue. Benar. Kadang jadinya debat dengan diri sendiri. Iya betul. Iya, Tapi nggak tidur sampai pagi ini ngapain gitu pusing. Berjibaku dengan diri sendiri. Betul. Tapi ya itu support system sih pasti. Support system. Co-founder segala macam. Gue penasaran loh. Dari lu ngerjain B2B. Request orang kan kadang suka aneh ya. Betul sekali. Betul dong. Betul sekali. Iya kan, ada perusahaan A, B, C, D yang mungkin requestnya tidak di jalur lu bahkan mungkin atau segala. Ada untungnya gak sih lu ngerjain kayak gitu? Maksudnya untung gue pernah ngerjain yang aneh ini. Jadi impact pas mau game yang lu bikin lu dapet ilmunya gitu loh. Ada gak di lu pengalaman seperti itu? Ada sih. Ujungnya gue paling random adalah ngebikin dashboard interaktif 3D. Itu kan bukan game ya. Dashboard interaktif 3D kumaha. Bayangin. Dashboard UI berarti. Iya, bayangin. Jadi sih kayak back-end berarti. Back-end front end. Gua handle yang penting duitnya bagus. Iya. Bener. Ya karena gue bukan gue ngerjain ya. Gue kan cuma ngedeal terus programmer gue ngerjain. Iya. Ya itu paling random itu ngerjain itu. Di situ tuh apa ya? Optimization tuh penting banget. Optimization, data, narik data segala macam gitu kan. Nah, terus memenuhi deadline yang waktu itu cuma sebulan. Ngebikin gedungnya tuh banyak banget layoutnya. Nah, dari situ kita setelah melewati itu proses itu, programmer gue jadi lebih ngerti optimisasi. Optimisasi itu emang penting banget. Mau di mobile, terutama di game mobile justru. Di game mobile tuh sangat-sangat penting optimisasi. Kalau enggak HP-nya panas Pak kan. Betul. Ya karena Anda tahu sendiri di Indonesia range HP-nya sangat bervariasi ya. Mungkin masih ada yang pakai J2 Prime mungkin. Mungkin. Ini Samsung ya? Iya, Samsung J2 Prime mungkin. Gue juga gak tahu itu. Gue tahu. Tahu. Karena apa ya itu affordable banget ya. Affordable banget. Iya. Mungkin kan HP nggak rusak-rusak masih pakai. Gitu. Iya. Itu juga kadang gitu tuh. Mereka nggak bisa download padahal kita udah tahu nih seenggaknya lu OS-nya ini nih. Mereka nggak bisa download bintang 1 Pak udah. Iya betul. Padahal HP ini yang kurang. Refill. Betul. Itu banyak. Tapi itu optimisasi penting sih Pak. Optimisasi sangat penting. Oke. Jadi dapat pelajaran itu ya. Dapat pelajaran itu optimisasi. Lo pernah gak dapat kayak freelance aneh-aneh akhirnya tapi jadi pelajaran nih buat lo untuk enggak sih karena kita enggak maksudnya bukan yang sampai selevel Lucky gitu. Iya. Karena gue sama Boy kan artis. Kita freelance-nya yang nge-art doang. Nge-art doang ya apa nge-art. Enggak ada yang terlalu dioptimas artnya dioptimas. Nggak kalau 3D mungkin masih oleh. Iya. Apalagi gue sama Boy bukan 3D artis juga, kita lebih ke 2D. 2D artis ya. Jadi kayak waktu itu ya beneran pure buat nge-funnel bootstrap aja sih. Ya. Jadi karena kan suka gue pribadi pun gitu ya sebagai podcaster gitu ya. Selalu ada hal baru yang gue dapat dari ini aja contohnya. Iya. Gitu. Gara-gara gue nge-podcast ini
ya mau nggak mau gue jadi ngerti industrinya, lebih ngerti apa segala macam. Lebih banyak lagi acara yang bisa gue handle terkait dengan betul, jadinya betul. Karena yang sebelumnya gue masih blow on gitu nggak ngerti, cuman ya nyebutin aja yang ada di cue card. Sekarang gue jadi beneran bisa ikut diskusi gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu kan hal baru yang menyenangkan ya, kayak tadi jadi optimization. Dan dashboard interaktif itu gue jadi bisa jualan apa nawarin guna yang lain untuk bikin yang sama. Gue jadi itu sebagai portofolio untuk ngedeketin klien lain. Mau nggak bikin yang kayak gini yang sama gitu. Jadi manfaatnya selain yang teknikal ya secara bisnis itu jadi sebuah portofolio yang bisa gue approach. Ngegulung juga ya. Jadinya. Oke. Saya udah di warning waktu ya. Jadi Mas Boy abis ini ya kita akan ngobrol sama Mas Boy, tapi gue mau tutup dulu dari pengalaman lu semua gitu yang udah dijalanin sekarang. Lu semua tuh lu berdua tuh agak mirip ya. Kayak udah nggak di kapal utama lu yang pertama lu bikin. Ya actually ya. Lagi di tengah perjalanan entah menuju kemana, ya kan. Tapi kalau kita ngomongin tadi tajuknya adalah game mobile, Mas Lucky. Insight apa yang harus lu kasih ke teman-teman yang nonton ini? Mungkin mereka belum sejauh lu jalannya, ya kan? In the middle of nowhere yang dia kayak mobile nggak ya, ini nggak ya gitu ya, masih bimbang dan sebagainya. Dari apa yang udah lu alami, journey-nya lu yang alamin, lu mau kasih insight apa ke mereka? Minimal kalau mau bikin studio game mobile dan mempertahankan keberlanjutannya, apa yang harus jadi concern utamanya mungkin? Mas siapa dulu? Kalau sekiranya gitu ya, masih banyak yang kekeh pengen gue mau di mobile di industri game mobile gitu ya. Concern apa yang paling harus dipikirin gitu? Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya masih kekeh ya. Justru coba secepat-cepatnya. Gagal sesegera-segera. Maksudnya langsung rasain aja. Gitu. Karena waktu itu kita juga ngelakuin kesalahan yang sama waktu pas mau ngeluarin game mobile itu. Sebelum ke market kita tuh banyak asumsi lah. Kayak kita assume kayaknya gamenya nggak oke deh kalau gini. Jadi kali ya, gitu zaman dulu pas awal bikin game masih ada kesalahan-kesalahan itu kan. Gitu. Terus terutama di game mobile tuh lebih jahat lagi karena pas nyampe market hasilnya beda banget. Gitu mereka bisa ngomong dari awalnya kita kayak echo chamber gak sih, kayak saat bikin kayaknya ini oke. Kayaknya ini oke, betul segala macam, kita punya idealis kita sendiri. Dilempar apa ini gitu. Bintang 1. Udah downloadnya gratis, nyoba bintang 1. Coba lo pernah kena mental gak sih kayak kok gini sih gitu? Iya lo pasti sih. Pasti ada rasa sedihnya lah. Sedih, kecewa gitu. Iya lu bikin game kan lama ya. Capek Pak. Iya misalnya kayak gue bikin Rocky Rampage atau misalnya si Lucky bikin 2 tahun gue bikin. Iya 2 tahun, setahun. Si itu kan Sunshine. Gue juga Rocky Rampage hampir 2 tahun. Terus pas keluar apa ini bintang 1 ya kan, sedih kan dong. Duit juga kagak ada. Yang ada cemooh. Sama sih kayak gue kasih bintang 1 karena ini monetisasi susah. Ya kita butuh duit, kita bikin 2 tahun masa gak monetize. Gitu lah reviewnya. Betul. Tapi gimana? Jadi menurut lo cepat aja cobain. Iya cepat cobain aja sih. Jadi kalaupun jatuh jadi langsung segera tahu ya bahwa emang. Tapi emang ya apa-apa tuh emang harus dicoba sih. Iya benar. Ujungnya harus mereka coba sendiri sih. Iya. Karena mungkin masih ada di kepala mereka sendiri kan kayak enggak ada. Ini gampang tinggal bikin clone Genshin Impact. Ada yang komen di konten gue kayak gitu. Tuh kan. Betul. Apalagi kayak orang-orang yang kayak kemarin misalnya ngelihat si Red Covenant gitu. Ini kok enggak kayak Genshin Impact ya segala macam. Pak, ini saya bikinnya aja sudah berapa resource-nya keluarga. Ya gitu-gitu. Itu sulit dimengerti pasti buat orang-orang baru kan. Kecuali tiba-tiba game lu mau di-compare sama MiHoYo. Iya. MiHoYo 2000 orang sih, 2000 orang. Jauh sekali. Saya cuma 5 orang. gitu sih. Nah punya namanya adalah punya mindsetnya agak beda dari bikin game premium. Karena pasti biasanya nih orang-orang yang pengen bikin game awal-awal tuh pasti punya mindset karena mereka bikin main game premium. Itu tuh nggak bisa diaplikasikan ke mobile, beda banget. Dari kayak ini simple dulu tuh yang gue pelajarin adalah nggak semua game mobile tuh perlu main menu. Nggak semua game mobile perlu main menu. Karena kebanyakan di game mobile kan sekarang kalau kita buka game mobile langsung game ya kan. Gue pernah dapet data di mana banyak orang-orang berhenti di main menu. Karena? Iya karena buat mereka itu bosen Pak. Lu bayangin. Bayangin. Serius. Tapi ini beneran. Ini beneran.
Ini beneran. Main menu kan tinggal dipencet start. Enggak, buat mereka enggak Pak. Itu buat mereka apa ini bagian dari gamenya? Makanya lu sekarang bayangin game mobile yang baru-baru nih. Iya. Loading aja tuh nggak boleh lama-lama. Iya betul. Loading aja ada mini game. Loading aja mini game. Ya oke deh. Karena oke deh. biar apa Kak? Biar lu nggak cabut ngacur. kan? Apalagi kita kasih kayak main menu nih untuk orang yang mungkin nggak pernah main game premium. Mereka akan Dia bingung. nggak punya referensi bahwa sebuah game itu memang harusnya ada main menu. Kalau Iya. enggak, Bisa jadi ya? Bisa jadi. Karena mereka bakal lihat di game mobile duluan. Game mobile yang udah pasti kan kalau game mobile kan ini kan langsung game kan. Referensi mereka dari situ. Ketika kita kasih main menu, mereka bingung. Uninstall bintang 1. Mindsetnya beda. Mindsetnya beda. Karena misalnya lu game premium, dia kan udah beli dengan niatan, oh gue mau mainin game ini. Kalau di game mobile, gue mau nyobain Iya betul. Pas gue coba di depannya kagak asik. Makanya kita ada sebutannya FTUE ya, First Time User Experience. 5 menit di awal itu penting banget. Itu funnel yang paling kita Udah lihatin. kayak short di TikTok ya Pak ya? Benar. Harus ada hooknya. Harus ada hooknya. Lu pernah nggak main game mobile yang pas awal-awal, gila lu imba banget, jago. Terus abis itu cukup banyak tuh yang kayak gitu. ya cukup banyak kan. Abis itu tiba-tiba, wah saya terkena lupa ingatan, kena semburan naga gitu. Anda lootnya jadi zero gitu. Tapi lu udah ngerasain dulu tuh yang jadi jagonya. Betul. Udah di hook dulu dari situ. Kayak bisnis obat-obatan terlarang Pak ya. Mirip ya Pak skemanya Pak ya. Iya. Jadi kayak dikasih dulu, habis itu ngilang ntar kita nyari tuh. Iya. Kecanduan. Jadi gitu. Mindsetnya diubah. Ya. Mindset kedua. Mindsetnya diubah. Sama ya fail fast, iterate fast. Ya. Itu penting banget sih. Iterate fast. Fail fast, iterate fast itu penting banget. Oke, baiklah. Dan buat kalian yang masih mau nyobain, jangan lupa ada Yango Ads. Jadi mungkin bisa bantu kalian. Ya harusnya bisa ya kan, karena udah gue jelasin juga ya. Dan mereka juga punya banyak sekali kesempatan buat bisa ngasih tahu kalian sebetulnya game kalian yang nanti kalian bikin itu cocoknya pakai ads yang seperti apa. So sekali lagi kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk lebih lanjut tentang Yango Ads. Dan sekarang terima kasih banyak dulu nih buat 2 orang ini yang gila seru banget ya. Maksudnya perjalanan lu kayaknya akan memulai perjalanan baru yang menyenangkan ke depan nih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. So, wish you all the best of luck ya. Semoga gue bisa melihat karya-karya lu ke depannya. Apalagi karya Bapak ini saya sangat menunggu karya Bapak ini. saya sangat menunggu. Iya. Kita mau sign deal abis ini. Kita mau di under table nih. Under table abis ini. Gue cuma mau bilang yang lagi nonton tebak aja kira-kira apa. Aduh, jangan dipancing-pancing dong. Kan cuma tebak. Oh iya. Cuma Tebak tebak. apa? Kan cuma tebak-tebakan doang gitu kan. Itu masalah mereka, kalau salah ya udah. Cuman itu yang paling gue tunggu karya Bapak ini justru. Yang komen-komentar model Adam Buriris ntar mau enggak. Kayaknya iya. Ya tapi itu gue tunggulah karya-karya lu ke depannya. Apalagi JRPG lagi di develop dari game. Itu juga gue cukup penasaran walaupun Helen jadi tertunda ya. Tunda dulu tapi gak gue kill lah. Enggak ya, enggak lu scrap lah ya. Harusnya tetap akan diteruskan. Tetap akan diteruskan kalau udah ada duitnya nanti. Kalau itu? Kalau apa nih? Ya Red Covenant. Red Covenant ya sebenarnya udah bisa di-download di Google Play. Iya, udah bisa di-download, udah bisa dimainin lah ya. Udah bisa dimainin. Cuman memang belum banyak aja kontennya. Ya, sudahlah. Best buat kalian ke depannya mudah-mudahan. Kita nunggu banget ya. Dan tentunya kalian akan masih ketemu sama banyak episode lain nih dari Skill Tree Talk dari Agi. Jadi semoga tidak bosan-bosan. Sekali lagi terima kasih. Gue Dito Wangsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.